pintu atau dari seni rupa kontemporer, sehingga kita bisa memiliki sebuah pameran yang punya karakter bahwa ini loh dari Indonesia, ini loh dari Nusantara. Jadi dari saya terima kasih atas semuanya. Anda semua orang pertama yang memperkuat semangat kami, melengkapi semangat kami atas karya ini, dan menjadi saksi mata bahwa Artina ini, baik itu di Sarinah atau mungkin akan di tempat lain, ini akan menjadi event yang kemudian berkesinambungan. Tidak hanya sekali, kita sudah langsung umumkan di pintu keluar bahwa sampai jumpa di Artina Res 2 bulan Maret. Kita sudah pastikan, sehingga itu meyakinkan semua orang, terutama pendukung kami dari sponsor, pendukung kami dari seniman, dan semuanya, bahwa kami sudah meyakini bahwa event ini tidak hanya sekali, akan berlanjut terus, dan mudah-mudahan ini menjadi event nasional yang kemudian bisa menjadi jujukan semua orang, terutama yang ingin melihat perkembangan terkini seni rupa kontemporer kita melalui konten yang mengambil konten sana ke Nusantara. Semakin kuat di sana, semakin dikembangkan di sana, semakin menunjukkan bahwa kita punya seniman dengan bahasa seni, dengan kemudian menampilkan estetika seni rupa Nusantara. Mungkin itu kita semakin kuat, dan kita tunjukkan melalui festival semacam Artina. Dan pertama ini di Sarinah. Kemudian saya wajib mengucapkan terima kasih yang pertama adalah pada Sarinah yang sudah memberikan ruang yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, dan juga para sponsor. Tanpa sponsor kami pun juga tentu tidak bisa apa-apa. Maka dari sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Sumber inspirasi tentang pameran ini sebenarnya sejak dulu ketika kita menyelenggarakan pameran, ya, ini jelas tidak lepas dari salah satu kegelisahan saya selama melaksanakan ARJOK, ya, dari tahun 2008. Sudah 15 tahun, dan tahun depan sudah ke-16. Banyak sekali yang kemudian teman-teman, baik itu seniman, pecinta seni, dan semua orang, ya, menginginkan ARJOK itu bisa di tempat lain, atau bahkan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga ada di luar, sampai kita berharap keliling sana. Nah, ARJOK ini kan sudah menjadi brandnya ARJOK, gitu, dan memenuhi keinginan itu, kegelisahan itu juga kemudian saya berpikir apa yang kemudian itu bisa memenuhi harapan itu. Apakah tidak mungkin ARJOK ada di Jakarta, ARJOK ada di tempat lain, tetapi kita berpikir bahwa ini harus luas dan luas. Maka kemudian saya melihat seniman kita selama kita buat pameran, ketika kita melihat tema-tema yang kemudian dibuat oleh seniman-seniman kita begitu banyak, begitu kaya, yang kemudian mengambil nilai-nilai atau akar budaya kita, dan itu kayaknya nggak habis. Nah, kemudian ini saya berpikir ini bisa menjadi sebuah sebuah statement, gitu, bahwa seniman kita ini mestinya tidak jauh-jauh mengambil tema-tema dalam berkarya, dan jelas tidak akan habis, yaitu tema-tema tentang kenusantaraan yang berbicara tentang apapun. Kita lihat di sini yang mungkin teman-teman udah lihat, ada yang bicara mengenai kearifan lokal, ya. Di sini ada unsur sastra, ada unsur film, ada unsur musik, ada unsur arsitek, dan lain-lain. Sehingga itu bisa menjadi sebuah
perhelatan dengan tema khusus misalnya. Nah, Artina ini memang kemudian kita dedikasikan untuk tema-tema Nusantara. Walaupun senimanya boleh dari luar negeri, tapi tetap membicarakan konten-konten Nusantara. Dan itu saya kira pas banget momennya, di mana Sarina itu memiliki semangat yang sama tentang bagaimana mengangkat kembali nilai-nilai lokal, kearifan lokal, identitas lokal menjadi sesuatu yang sangat penting kita sampaikan kepada publik dan dunia. Itu inspirasi saya sebenarnya, dan juga Mela Yarsma. Nama saya Mela Yarsma. Asli mana? Asli Belanda. Belanda ya. Tapi sudah hampir 40 tahun tinggal di Indonesia, di Yogyakarta. Ini bikin dari apa, bahan apa ini? Ini sketsa di buku sketsaku yang aku sebut sebagai sketsa totem atau sketsa terinspirasi oleh patung-patung yang ada di Indonesia. Aku membesarkan, terus aku lukis ke tembok. Jadi sebetulnya yaitu semacam kehormatan kepada patung-patung atau ekspresi yang berhubungan dengan tradisi terutama, atau patung-patung yang ada makna, ada kepercayaan tertentu yang sekarang mungkin sudah berubah maknanya gitu. Aku coba ya menerjemahkan itu dengan karya ini. Berapa lama membuat karya ini? Saya bikin tahun lalu dan mungkin sekitar 3 bulan aku bikin. Ya. Kenapa pakai bahannya seperti tanduk kerbau ya ini? Tanduk, ini tanduk kerbau. Dan aku suka dengan material lokal yang ya, karena aku percaya pada setiap material membawa kekuatan juga atau membawa konsepnya. Jadi ini material yang kuat karena harus berjuang gitu ya, hal seperti itu. Jadi aku sengaja pilih tanduk karena itu. Jadi nama ininya apa? Judulnya pertama ada hitam. Hitam itu karena selalu kita kalau gores kita pakai hitam gitu. Dan ini terinspirasi oleh seniman yang ada di Papua, dimana kalau dia bikin lukisan di atas kulit pohon selalu mulai dengan arang atau cat dibuat dari arang hitam, artinya untuk coretan pertama, goresan pertama gitu. Artinya hitam itu betul-betul dasar dari ekspresi gitu dan kebebasan. Oke, terima kasih. Untuk biaya yang masuk ke Artina ini berapa? Bisa dijelaskan Bu sampai tanggal berapa? Oke, kami ini Artina Kres 1 akan buka untuk publik sejak 17 Desember 2022 hingga Februari 2023, dan kami buka setiap hari mengikuti jam operasional Sarina yang akan mulai di pukul 10 pagi dan tutup di jam 9 malam. Gitu. Untuk message apa yang bisa ditawarkan dari pameran kali ini? Oke, harapan ya. Lebih apa yang mau disampaikan pesan dengan adanya Pesan untuk ini yang pengunjung. Oke. Pesan-pesan yang ingin kami sampaikan sebenarnya ini berkaitan juga dengan tema yang kami usung di Artina Kres 1, yaitu Wastu Lokakala, wujud ruang dan waktu, sehingga di sini semua karya seni pastinya akan relate dengan judul yang atau tema yang kami pilih. Tentunya setiap karya di sini juga memiliki pesan-pesannya sendiri ya, gitu. Terutama untuk nilai-nilai kenusantaraan. Ada berapa karya sih di sini? Total Dari mana aja? Kalau senimannya sendiri kita dari Pulau Jawa, ada dari Papua, Kalimantan dan Bali. Total seniman ada 27 seniman dan 91 judul karya yang pastinya itu masih ada karya-karya kecil lagi yang jumlahnya ratusan. Kalau yang pakaian itu dari almarhum siapa itu? Ibu Sri Astari, ya. Gimana? Itu udah lama ya? Ini bahannya apa? Kalau bahannya secara spesifik mungkin bisa langsung dilihat saja karena di sini banyak sekali karya gitu ya. Yang pasti Ibu Sri Astari ini memang cukup punya nilai seni yang tinggi ya di ekosistem seni, sehingga kami sebenarnya bukan perdana untuk memamerkan karya beliau. Sebelumnya di pameran kami yang sebelumnya juga kami sudah pernah memamerkan karya beliau berjudul Sarina, dan banyak pengunjung yang cukup senang dengan karya tersebut, sehingga kami juga cukup bangga bisa menghadirkan karya-karya Ibu Sri Astari, dan
kami juga cukup sedih dan kami mengucapkan belasungkawa karena dalam perjalanannya pada saat kami memilih beliau untuk artis partisipan di sini, beliau tutup usia. Nah, untuk artis sendiri ada beberapa artis yang ikut menampilkan karyanya. Ada total 27 sendiri. Artis Selebriti Oh, mas. selebriti. Saya yang saya kenal di sini sebagai selebriti ada Asya Dara atau Oscar Lawalata dari fashion designer, kemudian ada Mas Dwi Sasono dari aktor. Mbak, aku tadi masuk ke tempatnya almarhum itu, baju-baju merinding. Yang Bener sebelah nggak sih? sana. Ah. Iya, ya memang Kenapa sih? karyanya itu Magic. kalau dari direktur artistik kami memang pengennya ambience-nya itu mistis ya. Gitu. Seperti itu. Memang di displaynya konsepnya memang seperti Jadi itu. berdasarkan tema di diskusi secara interior design juga lebih sesuai dengan yang ditampilkan juga. Iya, iya. Jadi semua karya-karya yang dikurasi di sini bisa dipastikan sudah menyesuaikan tema yang diusung di Arti Nagrek 1. Oke. Oh gitu. Oh ini. Yang buat orang mana nih, Mbak?